daerah Brebes menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi pengangguran. 2 orang remaja diamankan Satpol PP Boyolali setelah melakukan aksi vandalisme pada fasilitas publik. Para penjual bendera menunjukkan semangat kemerdekaan dengan mulai menjual bendera Indonesia di beberapa titik di pinggir jalan Kota Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. 2 remaja pelaku vandalisme diamankan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Boyolali. Pelaku melakukan vandalisme dengan mencoret-coret tembok yang ada di kawasan Boyolali Kota dan komplek pemerintahan Kabupaten Boyolali. Inilah aksi vandalisme yang dilakukan oleh remaja di Boyolali. Aksi mereka direkam oleh warga dan kemudian dilaporkan ke Satpol PP Kabupaten Boyolali. Setelah ditangkap, kedua pemuda yang masih di bawah umur tersebut mengaku sudah tidak terhitung lagi saat melakukan aksinya dengan mencoret-coret tembok dengan gambar atau tulisan simbol dari kelompok mereka. Kedua remaja yang berinisial BG dan AK kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Boyolali untuk dilakukan penyelidikan. Dari tangan para pemuda ini, petugas mengamankan beberapa kaleng pilok yang mereka gunakan untuk melakukan vandalisme. Menurut salah satu pelaku vandalisme berinisial BG, warga Kecamatan Teras Boyolali ini, dirinya tidak pernah menghitung sudah berapa kali melakukan aksinya. Bahkan dirinya tidak merasa menyesal setelah ditangkap oleh Satpol PP Boyolali. Tidak pernah ngitung dan tidak pernah ngapal sih, Mas. Biasanya dilakukan di tempat objek apa? Libat sing enek, Mas. Maksudnya sing bisa digambari, tapi jarang tahu nyerang sing tembok anyar ngono iki. Karena sudah dinilai meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, kedua remaja ini akan dilakukan pembinaan oleh Satpol PP. Petugas berencana akan menahan mereka dengan 1 hari kurungan agar menjadi efek jera. Dari penyelidikan sementara, para pelaku ini melakukan aksinya di wilayah Boyolali Kota dengan menyasar pintu pertokoan, papan rambu-rambu, dan beberapa objek yang ada di kawasan komplek pemerintahan Kabupaten Boyolali. Saya laporan sama saya lewat telepon, salah satu anggota saya suruh tangkap dan bawa ke kantor, kita bina, terus kita minta identitas, jika perlu nanti kita sel selama 1 hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Pada pengakuannya mereka melakukan aksi ini sudah di mana saja dan berapa kali? Nah, selanjutnya setelah kami tanya-tanya di kantor, seluruh wilayah kabupaten kota yang di kota itu mereka yang melakukan. Jadi baik di depan toko, baik yang ada di jalanan Pandanaran, sepanjang Pandanaran, maupun di komplek perkantoran, terutama di bawah patung Soekarno. Itu mereka semua yang melakukan, jadi mereka sudah mengakui. Selain diminta untuk membuat surat pernyataan, orang tua kedua pelaku ini juga akan dipanggil untuk proses pembinaan selanjutnya. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Keputusan pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer dalam tubuh birokrasi sudah bulat. Seluruh kepala daerah wajib mengetahui aturan tersebut. Namun Sekda Brebes Joko Gunawan akan mencoba jurus yang telah disiapkan untuk menangkis dampak penghapusan tenaga non-ASN tersebut. Masih adanya ribuan tenaga kesehatan yang berstatus honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes, membuat Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes harus memutar otak agar permasalahan ini terselesaikan tanpa efek yang berarti. Sekda Brebes Joko Gunawan mengatakan, Pemkab Brebes masih ada porsi untuk usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun ini. Namun pihaknya masih menunggu kabar lanjutan dari pemerintah pusat. Saat ini Pemkab Brebes melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Brebes tengah melakukan pendataan dan validasi jumlah pasti tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab Brebes. Per 30 Juni lalu jumlah tenaga honorer sudah terdata, namun data itu belum final karena harus dilakukan verifikasi dan validasi. Jika jumlah tenaga honorer sudah diketahui dan pemetaan formasi sudah rampung, pihaknya segera meminta formasi khusus kepada pemerintah pusat, baik kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional maupun Kementerian Keuangan.
Formasi khusus ini merupakan jurus untuk menangkis dampak dari penghapusan tenaga honorer. Formasi khusus yang dimaksud ialah formasi tertutup yang hanya memberikan kesempatan bagi tenaga honorer di Kabupaten Brebes untuk bersaing memperebutkan formasi P3K. Pihaknya tidak membuka kesempatan untuk warga dari luar daerah mengikuti seleksi formasi P3K. Baik, jadi langkah kami, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama, alhamdulillah kita masih ada porsi kaitannya dengan usulan untuk P3K, tes P3K pada tahun ini 2021-2022 ini, dan mungkin akan segera kita laksanakan. Kita masih menunggu dari kabar dari pusat. Kemudian berikutnya adalah kita saat ini sedang mendata kembali terkait dengan jumlah berapa sih tenaga honorer kita, tenaga THL kita yang ada di SKPD se-Kabupaten Brebes ini. Kemarin sudah kita ultimatum tanggal 30 Juni sudah masuk. Teman-teman di BKP SDMD sedang berupaya untuk memvalidasi sekaligus juga untuk memetakan terhadap kondisi terkait dengan yang ada di Kabupaten Brebes ya. Nanti setelah itu semuanya clear, kita akan sampaikan kondisi potret yang ada di Kabupaten Brebes ini, jumlah pegawai non ASN untuk kita mintakan formasi khusus ke pemerintah pusat. Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah pusat bisa mengulur waktu lebih lama untuk penghapusan tenaga honorer. Waktu penghapusan yang ditarget rampung pada 23 November 2023 diharapkan bisa diperpanjang. Hal ini agar semua tenaga honorer bisa terjaring dalam seleksi P3K, sehingga dampak penghapusan tenaga honorer tidak meningkatkan angka pengangguran. Dari Brebes, Kusfadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki.
Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati akan bangun 2 venue cabang olahraga, yakni sepatu roda dan senam. Nantinya 2 venue tersebut sudah mulai dibangun pada awal Agustus dan juga pada awal anggaran tahun 2023. 2 venue ini akan ditargetkan rampung pada tahun 2023 mendatang. Pemerintah Kabupaten Pati akan bangun 2 venue yang akan digunakan untuk Perprov 2023 mendatang. Rencananya venue ini digunakan untuk cabang olahraga senam dan sepatu roda. Ketua KONI Pati Mustamaji saat ditemui di ruangannya pada tempo hari menjelaskan bahwa untuk 2 venue tersebut akan dibangun awal Agustus dan juga awal anggaran tahun 2023 mendatang. Lebih lanjut, ia mengatakan untuk cabang olahraga yang lain, nantinya akan pinjam gedung-gedung yang ada di Pati, gedung-gedung yang digunakan untuk cabang olahraga lain, yakni Gedung Penjawi untuk cabur bridge, untuk tinju di SMKN 2 Pati, karate di SMA 3 Pati, tarung derajat di Gor Pati, dan taekwondo ada di lapangan tenis Pati. Lebih lanjut, Ketua KONI Pati Mustamaji mengatakan, untuk persiapan sendiri saat ini sudah siap semua, akan tetapi ada 2 cabang olahraga yang belum dibangun venue-nya, yakni lintasan sepatu roda dan hall senam. Cabang sepatu roda nanti awal bulan Agustus ini akan dibuatkan di lintasan sepatu roda di sebelah utara Jawa. Insya Allah akan dibuatkan atau dibangun awal Agustus ini. Terus untuk nomor senam yang sekiranya ini akan dibuatkan awal anggaran tahun 2023. Tapi tetap nanti kita membuat venue cadangan untuk senam apabila nanti nomor senam nanti belum jadi, kita terpaksa nanti kita alihkan ke Gor Pesantren Pati. Disinggung soal kesiapan venue, Mustamaji mengungkapkan bahwa secara keseluruhan venue di Pati sudah siap, hanya menyisakan 2 venue, yakni lintasan sepatu roda dan juga hall senam yang nantinya akan segera dibangun. Pihaknya berharap nantinya kedua venue sudah siap sebelum Perprov dimulai dan dapat digunakan untuk para atlet bertanding. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Semangat kemerdekaan mulai terasa menjelang Agustus yang tinggal menghitung hari. Semangat itulah yang juga menular kepada Andi, pria asal Garut yang mengais rejeki dengan berjualan bendera di Kabupaten Pati. Bulan kemerdekaan atau bulan Agustus tinggal menghitung hari. Semangat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sudah mulai terasa dari saat ini. Semangat itulah yang juga dirasakan Andi, salah satu penjual bendera di Kabupaten Pati. Pria asal Garut ini memanfaatkan momen kemerdekaan dengan semangat mengais rejeki melalui berjualan bendera. Andi mengaku menjual bendera umbul-umbul maupun bendera biasa dengan harga Rp20 hingga Rp50.000 dan dapat menjual setidaknya 2 helai setiap hari. Meski tidak banyak, namun Andi mengaku bersyukur karena hal itu cukup setidaknya untuk makan sehari-hari. Andi menjelaskan bahwa dirinya bersama dengan teman-teman lain asal Garut sudah berjualan di Pati sejak tanggal 21 Juli sebelum Andi berprofesi sebagai karyawan konveksi di Garut. Kira-kira penjualan per hari sampai berapa Pak? Ini Pak, berapa biji Pak? Ya, sekarang masih sepi. Untuk ramenya biasanya setiap dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Berarti udah masuk Agustus itu udah mulai ramai Pak? Udah mulai ramai. Ya untuk harganya sendiri Pak mungkin Pak? Nah, harga mah itu mah tergantung itunya yang beli gitu.
Untuk bendera umbul-umbul misalnya Pak, mungkin harganya berapa? Saya nawarin ya 40 misalnya, paling jadi ya 30. Kalau untuk bendera biasa Pak? Bendera biasa yang ukurannya 1,20 meter, nawarin 25 jadi 20. Seperti diketahui menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, sejumlah penjual bendera terlihat di beberapa titik di pinggir jalan Kota Pati. Rata-rata dari mereka merupakan pendatang dari Semarang maupun Garut, Jawa Barat. Meski penjualan mereka tidak terlalu banyak, setidaknya semangat berjualan mereka seiring dengan semangat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.